PPL Mania, Gaskoy. siap. Selamat dengerin podcast pemuda lajang. Jiwa muda yang lantang berjuang. Jangan kasih kendor, teruslah berjalan. Bersama kami, podcast pemuda lajang. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Naldi Arfanda, Ivan Desaro di podcast Pemuda Lajang. Dan kali ini, ada yang mengalahkan kegantengan kita, Pak. Wajib. Asik. Siapa ini yang ganteng-ganteng nih ada di sebelah Ini kiri dia, ya? ada Bapak Firly. Tepuk tangan dong, siapa sih? Tepuk tangan. Bapak Firly ini adalah GM dari Zoom Hotel Mula Warman Samarinda. GM ya? Iya, Gajah benar. Mada bro? Wah, bukan dong. Germo manager. General Manager ya? Oke. GM, GM ya? ganteng banget. Mangat banget. Mangat. Dan beliau juga GM, Juragan Mupang. Juragan Cupang. Cupang bro, gak nyambung lo. Cupang. Oke, Pak, Oke. nama Pak asli siapa, Pak? Nama asli? Nama saya Ferly Herman. Oh, Firly ya. Ferly. Bapak Ferly Victor Herman, Edward ya? Romeo 5 India. Oke. Oke. Panggilannya Ferly. Firly. Kita cukup akrab sih, Pak ya. Bapak ini yang sering ketemu kita pas Jumatan itu Oh, ya? iya. Betul. Saya selalu menghadap. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sebagai Cuma waktu itu kita kurang kenal gitu. Betul. Tapi Dengan kita adanya podcast ini kita jadi kenal Nah, ya. itu dia. Toilet aja kemarin tuh biasanya. Iya. kita ngincar. Kayaknya Bapak GM ini harus kita undang di Asik, podcast asik. Pemuda Lajang. Betul, Dan betul, akhirnya betul. alhamdulillah terima kasih Pak, kita sudah datang di sini, Pak ya. Iya. Iya. Kita di mana nih? Kita ada di lantai 7, tepatnya di Orion Sky Bar ya Pak ya. Wih, Zoom keren Hotel banget. Mula Warman Samarinda. Alhamdulillah. Oke. Suasananya cozy banget. Mm-mm. Sore-sore kayak gini memang paling asik ngongkrong bareng teman-teman kayak gini ya. Betul banget. Di sini ada minuman, ada Yes. kopi, ada makanan juga. Iya. Kalau lagi galau, tinggal loncat. Gak, canda. Nggak, maksudnya meloncatkan pikiran. Oh, iya. Iya. Loncatkan pikiran gitu ya. Betul. Oke. Oke, Pak. Kita pengen nanya profil Bapak dulu deh ya. Oke. Asli mana sih? Saya kelahiran itu Bandar Lampung. Bandar Lampung ya. Lampung. Cukup jauh ya dari Kalimantan ya. Mantap itu. Jauh banget ya. Paling pojok pokoknya itu. Berapa kali transit itu Pak pesawatnya Pak? Kalau rencananya sih 2 kali transit aja. Iya ya. Dari Lampung berarti ke Jakarta dulu ya? Dari Lampung ke Jakarta dulu, Baru dari Jakarta Jakarta langsung ke Lampung. ke Balikpapan? Ke Samarinda, langsung Oh, Samarinda direct langsung flight, ya, nah, oke. direct Langsung flight, ke iya. Samarinda. Besar pokoknya tumbuh besar di Lampung. Saya sih tumbuh besar sampai kuliahnya sih saya di Lampung juga sih. Oke. Nah, tapi melanjutin kuliahnya itu di Batam karena waktu dapat beasiswa di Batam. Oke, kemarin kuliah apa itu Pak? Dan jurusan apa? Perhotelan. Perhotelan. Oke, ya. oke. Saya jadi jurusannya perhotelan. Heeh. Pure satu hotel gitu, manajemen perhotelan. Oke. Berarti udah ada basic ya untuk menangani hotel ya. Iya, tapi basic awal saya dulu saya itu otomotif, Mas. Wow. Otomotif. Wow. Kalau dia Beda Pak, jurusan. sama kayak kamu kan, Pak? Iya. Oto malas. Buat aspal. Jadi saya dulu otomotif, Iya. nggak nyambung sama sekali, benar-benar Ah. nggak nyambung sama sekali. Tapi karena saya lihat ada kakak saya kan ya, dia backgroundnya perhotelan, saya lihat kok karirnya bagus banget. Iya. Sedangkan otomotif itu nggak jauh-jauh dari bengkel dengan Ya, bengkel. Oli-oli. Berjibaku sama oli, baju kotor. Nah, jadi karena kakak saya itu, saya jadi bukan mau nggak mau sih. Jadi saya dari terpacu gitu loh. Jadi Oke. akhirnya saya pilih kuliah di perhotelan. Oh, oke. Sempat merasa terbebani nggak sih? Kan ini beda jurusan gitu ya antara otomotif dengan perhotelan. Karena saya anak gaul. Waduh, Iya. anak gaul mamen. Jadi Anak gaul Lampung. Anak gaul Lampung. Jadi kalau masuk perhotelan itu kan kita pure service ke tamu. Jadi ketemu Oke. dengan banyak orang itu saya suka untuk itu. Hal-hal Oke. yang seperti berbau-bau yang komunikatif seperti itu, komunikasi dengan orang itu saya suka sekali. Oke. Oke. Pak, kalau boleh tahu Bapak lulus tahun berapa sih, Pak? Saya tamatan tahun 99. Tahun 99 ya. Jadi pas era-era transisi dari Krismon ya, yang Krismon 8 itu ya. merasakan Habibie. banget ya. Oh ya Habibie ya. Habibie. Dari Bapak Presiden Soeharto sampai Habibie itu Habibie, sangat-sangat ya. merasakan sekali. Apa Oke. apa sih Pak perbedaan nih di era-era 90-an nih waktu Bapak masih belajar banget ya untuk masuk ke perhotelan sampai saat sekarang menjadi GM gitu. Kalau dulu kan kita nggak ada ini Pak ya, kita itu nggak ada panduan. Panduan itu kita dulu stigma hotel itu, waktu zaman orang tua saya. Kalau orang kerja di hotel itu, maafnya ngomong ya, stigmanya pasti buruk. Oh gitu. Oh, Jadi iya. dulu kakak saya kan perempuan nih sempat ditentang juga, tapi begitu dia bisa buktikan bahwa stigma itu adalah salah. Orang perhotelan itu tidak semuanya
seperti orang keluar masuk hotel dipakai untuk yang nggak jelas gitu. Tapi karena kita kerja pure kita untuk nyari rezeki yang halal, bisa dilihat kok seperti sekarang ini. Sekarang ini perhotelan itu adalah tujuan utama orang untuk bekerja. Yes. Setuju. Apalagi di Samarinda, banyak banget sekarang ya. Banyak banget. Di sini aja ada beberapa hotel ya. Ya, tapi yang cukup mencuri perhatian ya Zoom Hotel Samarinda. Oh iya wajib itu harus. Iya dong. Keunggulannya ya Pak ya. Kalau menurut aku ya view-nya tuh enak banget. Ya, ada Sungai Mahakam. Salah satunya. Kita juga keunggulannya kita ini kan hotel anak muda, Pak. Anak muda. Kamar kita konsepnya benar-benar milenial kan. Milenial jadi kekinian lah. Pas itu di mana-mana kita bawa ada mural gitu. Kamar-kamar kita pun unik. Oke, mantap. Nanti kita bisa lihat kamar-kamar. Oh iya, tenang. Biar kita bisa preview gitu di YouTube. Oh iya, siap. Jadi kalau misalnya anak muda pengen Hai guys sini, gitu ya. ataupun pengen nginep sini, kita udah ada gambaran gitu. Pak, tapi request tolong kamar yang ada isinya ya. Isi bantal maksudnya sama kasur. Kalau yang ada orangnya jangan. Tapi kalau ditarik ya kita ikut. Namanya juga dipaksa ya. Oke. Tapi sebelum Bapak di sini kan tentunya ada perjalanan karir ya. Kisah-kisahnya banyak tuh. Kalau kilas balik dulu deh sebelum kesini deh. Dari pertama merintis karir di dunia perhotelan tuh awalnya di mana? Oke, jadi gini dulu. Saya ya kalau saya mau cerita saya buka-bukaan aja deh ya. Buka dong. Buka. Saya tuh kategori orang yang nakal, Pak. Dulu itu saya nakal, jadi karena orang tua saya itu udah nggak sanggup untuk bukan membiayai ya, nggak ngurus saya dipaksa orang tua saya untuk ngerantau. Jadi saya tuh sebenarnya ngerantau terpaksa sebenarnya. Nakal ini kenapa ini? Ya nakal anak. Ngelem. Oh enggak. Enggak. Bakar ban. Berantem dan lain sebagainya gitu kan. Berantem gitu ya. Jadi saya waktu itu ngerantau ke Batam tahun 2000. Jadi setelah saya tamat kuliah, pas orang tua saya ngeliat kok ini orang makin nggak bener gitu. Makin nggak bener. Potongan kayak gini nggak bener ya? Ya gitu. Masa mudanya Gimana dia Pak? Nggak bener banget nih. Akhirnya kata dia, coba deh kamu ngerantau untuk memberanikan diri kamu gitu kan. Kamu laki-laki, suatu saat kamu akan jadi kepala keluarga. Iya betul. Karena nggak mungkin kamu seperti ini aja. Akhirnya saya beranikan diri, dikasih modal cuma Rp10.000 dengan bapak saya. Rp10.000? Luar biasa ya bapak saya. Zaman itu tiket berapa sih Pak emang? Tetap mahal. Tetap mahal. Dulu itu tiket pesawat juga mahal. Karena saya nggak mampu lewat tiket pesawat, saya lewat darat waktu itu. Jadi saya lewat naik mobil bis tembus ke Kuala Tungkal Jambi itu, langsung naik ferry ke Batam. Di tahun 2000 itu awal karir saya di Batam. Di Batam itu awal karir saya begitu saya masuk ke Batam ya, itu tidak langsung bekerja, Pak. Ngapain itu? Nggak karu-karuan saya juga, Pak. Jadi saya udah bingung saya mau kerja apa. Semua itu udah saya coba ngelamar ya. Tidak masuk, nggak bisa juga. Akhirnya saya paksa satu personalia. Saya maksa. Saya masuk ke kantor personalia di hotel tersebut. Saya sebut aja lah nama hotelnya, nggak apa-apa ya. Boleh. Itu Batam View Beach Resort. Jadi saya coba ke sana, saya nge-apply nggak dipanggil-panggil, saya nge-apply lagi nggak dipanggil lagi. Sampai pelayan saya itu banyak banget, tumpukan saya untuk innya saya sendiri aja. Ujungnya saya ketemu personalianya, Pak, saya minta tolong, Pak. Mau kerja. Bapak nggak bayar saya nggak apa-apa. Terus terang, itu saya nggak dibayar 3 bulan. Bapak nggak perlu bayar saya nggak apa-apa. Yang penting saya pengen cari pengalamannya aja. Jadi saya training pure 3 bulan dan itu jadi tukang buka tutup pintu aja. Selama 3 bulan tuh saya nggak digaji, cuma dikasih makan aja dengan beliau. Tapi alhamdulillah saya dikasih mes. Jadi saya ada tempat tinggal ya. Ada tempat tinggal. Yang penting saya nggak kehujanan. Kepanasan aman jadi pokoknya. Selama 3 bulan itu saya dinyatakan orang ini bisa mungkin gitu kan. Akhirnya saya provision 3 bulan lagi. Setelah itu baru saya dikontrak. Zaman dulu itu tidak ada sistem kontrak, Pak. Jadi bekerja zaman dulu itu permanen ya. Kalau sekarang kan ada kontrak setahun 2 tahun. Kalau dulu gitu permanen. Kayak outsourcing gitu ya. Kayak outsourcing kalau sekarang ini seperti itu. Jadi setelah dari Batam, awal karir saya dari 0 sampai dengan supervisor level. Setelah itu saya pindah ke Novotel Lampung karena waktu itu kebetulan orang tua saya sakit, ibu saya. Ibu saya sakit. Emang saya sebagai anak laki yang tua lah, walaupun saya ada adik saya yang bungsu waktu itu masih SD. Jadi saya harus urus orang tua saya. Jadi orang tua saya urus. Dan akhirnya orang tua saya dipanggil dengan Yang Maha Kuasa. Jadi setelah itu baru saya pindah kemana-mana. Gitu. Total hotel saya bekerja itu ada 16 hotel kalau nggak salah. Dalam waksa 2000 sampai dengan 2020. Jadi saya udah hampir setengahnya Indonesia lah. Jam terbangnya tinggi banget ya. Ya 20 tahun sih di dunia. Tapi sampai ke JM ini kan lumayan. Karir. Jadi dari bawah tadi pasti kan? merangkak dari bawah. Merangkak dari bawah. Ya bayangin Pak, saya tuh dari tukang tutup
buka tutup pintu aja. Nggak dibayar lagi. Nggak dibayar lagi. Oh. Dan hanya dibayar dengan kata-kata thank you, Pak. Wow. Kalau thank you itu saya kumpulin, mungkin sekarang sudah bisa beli rumah, Pak. Udah naik haji mungkin. Mungkin saya udah jadi miliuner. Kalau thank you itu bisa diduitkan gitu. Itu banyak sekali thank you-nya. Jadi saya dari awal, benar-benar dari nol, merintis dari awal dari semua departemen. Karir saya itu di front office, Pak, di room division ya. Dari merangkak dari room division jadi front office manager, jadi operational manager, room division manager sampai ke GM. GM pertama saya dulu in mission GM waktu di Banyuwangi. Itu 2016. Habis itu 2017 saya GM di Palembang dan selanjutnya di sini. Nah, Pak, kalau untuk jadi GM itu emang ada kayak sekolahnya gitu atau memang karena wah ini udah ada trainingnya gitu. Mampu untuk naik tahap lagi nih? Ada sebenarnya, Pak. Training itu ada sertifikasinya juga. Ada sertifikasi level 8. Jadi setelah sertifikasi tersebut kita bisa dinyatakan bahwa orang ini sebenarnya mampu untuk menjadi seorang general manager. Itu lama pendidikan dari training itu berapa? Durasinya itu? Kalau sertifikasi itu kita cuma 3 hari, Pak. 3 hari aja. Sertifikasinya ya. Nah, kalau untuk training itu learning by doing sebenarnya. Jadi orang itu menilai dengan sendirinya aja. Ini Pak, yang kita lihat ini GM yang cukup muda. Ya kan? Seumuran Bapak ini cukup muda loh, Pak. Iya, 40 tahun. Iya. 40 tahun. Dia 39. Bulan ini nanti 40 tahun. Alhamdulillah. Happy birthday. Oktober ini. Umur boleh tua tapi semangat tetap muda. Dan kebetulan juga kita ngetek nih tanggal 2 Oktober. Memperingati untuk Hari Batik Nasional. Makanya kita pakai batik nih. Jangan sampai batik kita nih diklaim sama negara tetangga. Kita harus bangga. Ini Indonesian Pride. Betul. Tapi Samarinda mengklaim orang Lampung jadi Pak. Oh iya Pak. Oke, dan akhirnya kita terbang Pak. Ceret. Nah, Bapak ke Zoom Hotel sekarang. Dan itu juga ntar Pak. Gimana? Ada ceritanya? Atau ada ceritanya itu. Tiba-tiba, saya kok di sini? Dulu kan saya waktu itu kebetulan saya lagi di Palembang. Dan Zoom Hotel ini kan kita di under Siras Management. Dan waktu itu DOP lah, direktur operasionalnya itu ke teman saya juga. Dan kita waktu itu sesama di salah satu properti hotel. Dan saya sempat menggantikan dia dulu, menggantikan posisinya dia. Dia pindah ke salah satu properti, saya menggantikan. Dan kebetulan waktu itu waktu saya di Palembang saya dikontak beliau. Pak, kata dia, kita mau ada buka properti baru nih. Gitu kan. Waktu itu ada 2 properti, satu di Surabaya dan satu di Samarinda. Coba tolong dong bantuin saya kirimin CV-nya. Akhirnya saya kirimin CV. Dan akhirnya saya terpental ke sini. Gitu. Sebenarnya kan tercerot ke sini, Bang. Akhirnya tercerot ke sini lah. Makanya cerita enak, Pak. Iya, jadi enak. PPL suka-suka ya. Tapi berarti Bapak sebelumnya menjabat di hotel lain gitu ya? Enggak, jadi gini. Ada properti lain gimana sih? Saya tuh di salah properti di Palembang itu juga bukan manajemen ini. Beda ya. Beda manajemen. Itu adalah salah satu hotel bintang 3 juga. Diculik dong. Saya di hijack lah. Hijack pembajakan karyawan. Dibajak, oke. Jadi saya dipanggil beliau interview dengan corporate, setelah itu interview dengan owner sini, mungkin dia suka dengan gaya saya. Gaya gaul saya. Akhirnya saya diculik di sini gitu. Dan ini tahun kedua saya. Tahun kedua ya. Nanti November nanti ya, dari tahun kedua saya. Sempat galau nggak sih sebelum memutuskan untuk pindah ke sini, Pak? Ada mikir panjang nggak? Iya. Karena saya orang yang suka tantangan, Pak. Jangankan di sini, di paling pelosok saya di Banyuwangi itu saya iya juga sih. Iya. Jadi tanpa pikir panjang tuh? Tanpa pikir panjang. Karena saya orangnya suka tantangan. Keluarga gimana? Keluarga saya alhamdulillah support aja ya. Dia selalu support karena dia nikah dengan orang perhotelan, dia harus tahu konsekuensinya dong. Nggak dibawa ke sini? Akhirnya saya bawa. Bawa ya. Diboyong ke sini juga. Kalau nggak saya nakal nanti. Wah. Bahaya ini. Kalau Bapak nakal, ajak kita dong. Kita kan pengen juga belajar nakal. Telat, Pak. Udah tua jangan nakal, Pak. Udah tua tobat, Pak. Oke, akhirnya memboyong keluarga semua ke sini. Itu untuk pertama kalinya ke Kalimantan atau Samarinda? Enggak, gini, kebetulan waktu itu setelah dari Novotel Lampung saya sempat di sini itu 8 bulan, Pak. Sempat main di sini juga 2009 ya? itu. 2009. 2009 apa 2010 saya lupa. Itu waktu saya
Hotel Aston baru buka. Oke. Aston, oke. Saya hanya sebentar. Tetangga kita ini ya. Ya, tetangga. Adalah Hotel Aston lah. Iya. Dan sekarang jadi Aston. jadi apa ya, kayak rival gitu ya. Enggak juga. Oh, enggak juga ya. Saling bersinergi support. Sinergi, oke. Kita berteman aja kok. Enggak ada. Gimana sih? Emang kita rival? aduh, rival nih. Gatal coba. Oh, gatal. Ngelawak nah. Oke, gimana Pak? Jadi dulu saya sempat di sini, tapi mungkin kata orang sih kalau udah minum air air mahakam akan kembali lagi ke sini. Betul. Mungkin saya kena itu. Iya. Bapak pas minum air makam sama batu baranya. Waduh, ngapung nggak jelas ya. Alhamdulillah ya. Dan akhirnya menjabat sebagai GM di Zoom Hotel. Itu dari awal bentuk. Dari awal berdiri. Dari ya. Kalau ini hotel waktu saya datang sih sudah berdiri, cuma tinggal kita melengkapi saja. Oke. Jadi untuk melengkapi furniturnya dan lain sebagainya, dengan termasuk kita ngerekrutmen karyawan. Oke. Jadi kita mulai start dari rekrutmen, habis itu ngelengkapin barang, setelah itu kita budgeting dan hotel ini operasional. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Nah, di masa pandemi ini, Pak, apalagi ini normal ini kan, gimana tuh challenge-nya? Wah, gini. Tantangannya 7 bulan loh Pak kita pandemi. Iya, lumayan loh. 7 bulan ini hampir ngebrojol kalau udah punya istri. Dukun aja nggak bisa ngalahin corona, Pak. Iya. Apalagi kita gitu. Iya. Tapi kan kita hanya bisa mensiasatinya, Pak. Kayak kalau kita hanya berpasrah diri gitu kan nggak mungkin hotel ini bisa berjalan. Ya, betul. Kita banyak cara. Awal-awal kita pandemi kemarin itu kita luar biasa, Pak. Ya. Jadi kita sampai kita jualan bento box dan benar-benar kita seperti retail kita jadinya kan, jadi seperti warung-warung, jadi kita nganterin kemana-mana untuk bento box tersebut. Yang penting karyawan kita itu jangan sampai dirumahkan, karena owner saya cukup baik, Pak. Owner saya itu bilang ke saya waktu itu, jangan pernah satu orang pun dirumahkan. Masya Allah. Karena kalau dirumahkan itu bisa jadi penjahat, Pak. Kalau dia jadi penjahat, nama baik hotel juga nggak baik. Dan kita juga yang disalahkan nanti. Betul. Gitu. Tapi alhamdulillah saya punya owner itu jiwa sosialnya tinggi. Iya betul. Mantap. Alhamdulillah, makanya kita juga buat podcast. Oh, iya. Selama pandemi. Kalau saya ninggalkan dia, bahaya Pak. Dia jadi penjahit. Bukan menjahat ya. Tapi saat ini kita udah mulai kembali normal sih. Kembali agak sedikit bukan kita ngomong new normal juga ya. Agak normal lah gitu lah. Agak normal ya, okupansi sudah mulai membaik. Tapi kita tetap protokol kesehatan harus tetap kita jaga. Siap. Nah, itu deh Pak. Trik dan trik dan tips Bapak nih selama COVID awal-awal ya. Awal-awal tuh kan cukup parah banget ya. Kita sampai di lockdown dan lain sebagainya. PSBB juga. Betul, PSBB, dan Bapak bilang nggak ada karyawan yang dirumahin loh itu ya. Nah, itu gimana caranya? Trik-triknya itu gimana? Jadi kita gini, Pak. Selain bento tadi. Jadi saya mensiasati karena gini, kalau kita mengharapkan kamar dan lain sebagainya itu tidak menjual, bisa dijual ya. Jadi saya jualan bento yang seperti saya bicarakan tadi. Jadi banyak promo dong nih? Banyak promo, banyak banget sekali promo waktu saya jalankan. Dan saya mensiasati karyawan yang tidak ada kerjaan tersebut. Jadi kita karena kita kasihan daripada dia nggak ada kerjaan, nggak ada tugasnya. Jadi kita tugaskan di luar job desk-nya dia. Seperti kita ngechat bareng. Yang penting kita pada saat pandemi itu kita bersih-bersih hotel ini. Jadi mereka itu tetap kita berdayakan. Kita ngechat, kita bangun apa dan lain sebagainya gitu. Dan kita juga waktu itu intinya adalah semua karyawan itu kita berdayakan, Pak. Jadi karena sekarang lagi agak sedikit lenggang seperti ini, penjualan juga agak lenggang, ya saya budidaya ikan cupang. Nanti kita tanya ya. Ini sedikit lucu ini. GM kok pelihara cupang gitu Iya, nih Pak, ada bekasnya masih nih. Bukan itu Pak, ikan. Itu bekas tadi malam. Ikan hias. Kalau di Samarinda namanya ikan besaung gitu Pak ya. Besaung karena dia mekar gitu ya. Sama kayak punya kita kan Pak, mekar Pak ya. Rambut kalau bangun tidur. Mekar rambut. Lanjut Pak. Oke, aku nanya. Nah, sekarang udah masuk selama 7 bulan. 7 bulan. Oke, nah kalau untuk Zoom Hotel sendiri sebelum pandemi sama saat sekarang setelah pandemi, untuk tema hotelnya masih tetap sama atau gimana? Tetap sama. Temanya apa sih sebenarnya, Pak? Kita tetap milenial ya. Kita Instagramable. Jadi hotel kita itu Zoom itu konsepnya adalah Instagramable, milenial dan kekinian. Jadi memang pangsa pasar kita itu yang orang-orang menengah, orang ke bawah lah ya. Karena yang anak-anak milenial ya kita tidak saya omong juga saya nggak bisa ngomong juga loh karena milenial nggak ada uang ya, tetap aja dia ada juga uangnya. Tapi maksud kita konsep kita seperti itu. Keren sih tapi entah itu uang karena kerja atau dikasih papa mama ya. Iya. Atau tante-tante yang lain. Aduh, mau dong tante mana nih? Tante Mia. Mia B atau Mia Khalifa? Lanjut Pak.
Aduh, saya bingung. Ya seperti itu. Iya. Kacau. Jadi konsep tetap milenial. Iya, milenial kekinian. Apalagi nih di tempat kita sekarang yang lagi podcastan, ini bisa dijelasin Pak? Bisa dipakai buat apa aja untuk jadi gini. Orion Skybar ini? Apa aja yang ini Orion di sini, Skybar ini saya bikin itu seperti Sangkuriang, Pak. Ini dalam waktu 40 hari selesai. Wow. Jadi karena saya yang ngontrol sendiri, saya jadi mandor. Dan saya juga jadi tukangnya juga. Jadi tukang bersih-bersih. Ya, yang masang tehel. Oke. Iya. Apa namanya? Keramik, Pak. Ubin. Jadi kan gini, saya waktu pertama kali saya datang ke sini, kalau tempat hiburan malam itu sudah menjamur di sini. Iya, betul. Dan saya lihat sekitar sini pun banyak ya. Sekitar sini pun banyak. Jadi saya pengen mengarahkan orang itu dengan tempat yang baru. Gitu loh. Jadi makanya saya bikin rooftop. Karena saya perhatikan rooftop di Samarinda ini waktu itu terbatas sekali ya. Jarang. Ada yang di dekat saya satu, nggak perlu saya sebutin namanya. Ada juga waktu di Antasari. Jadi cuma ada 2 rooftop waktu itu. Iya. Jadi saya studi banding dulu. Saya lihat kok rooftopnya seperti ini. Iya gitu Pak ya. Berjamur beneran. Beneran berjamur. Banyak jamurnya. Akhirnya gitu. saya bikin konsep yang lain. Jadi konsep saya ya benar-benar real rooftop. Jadi terbuka. Jadi udaranya masuk. Jadi sehat juga. Iya betul. Iya. Kita juga sebelum podcast ini protokol kesehatan juga. Oh iya wajib. Dari bawah. Tadi dicek suhu, cuci tangan dan lain sebagainya kan. Sikat. Lanjut. Nah, tadi kan seputar promo-promo menarik nih yang ada di Zoom Hotel ya. Iya. Dan Zoom Hotel ini kan menyasar para milenial, anak muda. Kita bakal lanjut ke yang beda nih, yaitu ikan cupang tadi. Nah, ada apa dengan ikan cupang ini? Kenapa itu menjadi salah satu hobi dari Bapak ini? Jadi gini, kan kalau saya perhatikan begini Pak, saya sebenarnya mengajari orang ya Pak ya, karena saya perhatikan begini. Orang itu yang pada zaman pandemi ini kebanyakan ngeluh Pak. Iya ngeluh. Dan semakin banyak ngeluh dan semakin banyak juga menyalahi pemerintah. Iya ngeluhnya. Wah nggak ada pendapatan dan lain sebagainya. Nurun, padahal gitu kalau mereka entrepreneur, mereka berwirausaha. Kan sekarang banyak yang tren tuh. Salah satunya adalah ikan cupang dengan satu lagi tanaman janda bolong. Janda bolong benar. Janda bolong. Jandanya situ ya. Kita kenapa itu nama jadi janda bolong ya? Karena ada bolong ya. Oh iya. Standar sekali ya. Karena kalau nggak bolong nggak enak. Mahal ya gitu. Mahal loh Pak, 30 juta. Iya itu dia. Pak, ngapain kita ngomongin tanaman sih? Cupang. Jadi gini, karena saya pengen nunjukin ke semua orang gitu loh. Ini nih ada loh duitnya. Ada potensi ini ada potensinya cuan gitu ya. Jadi cuan. Jadi kalian jangan berharap ujang turun dari langit. Jangan berharap uang itu jatuh dari langit. Kita harus berusaha. Salah satu caranya ini mudah caranya gitu. Iya. Sekarang kan lagi hit tuh cupang tuh di mana-mana. Mungkin semua orang juga tahu kali. Kayak Batu Aki kemarin kan. Kayak Batu Aki kemarin. Nah, sekarang cupang. Bapak memilih untuk cupang terus. Jadi saya ambil alih. Saya ambil itunya cupang. Sekarang cupang. Saya menjalankan cupang tersebut. Saya ada rekan-rekan saya juga, teman-teman yang menurut saya kasih panduan lah ke mereka. Kalau ini bisa bisnis loh, ini bisa ada duitnya loh. Jadi kalian tidak selalu menyalahkan pemerintah, menyalahkan apa ownernya mereka karena bla 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 bla. Ya ini kita bikin usaha aja seperti ini. Asal jangan hopeless saja ya. Asal jangan hopeless. Jadi usahalah itu. Tetap usaha. Jadi walaupun tujuannya ini salah satu hobi saya juga dari SD itu ikan cupang. Iya sama dari kecil pasti Pak ya. Dan karena saya lihat potensi cupang bagus, akhirnya saya jalankan. Dan saya juga mendidik orang untuk itu. Nah jenis cupang apa aja nih yang Bapak budidayakan gitu? Banyak sekali Pak. Kan banyak tuh jenisnya ya. Saya ada Nemo, ada Giant, ada Half Moon, bahkan ada Platinum. Itu saya ada Hellboy. Wow. Itu dapetinnya pas udah gede atau Bapak bibitnya dapat dari mana? Apa bibit? Saya datangkan dari luar. Dari luar Samarinda. Baru di sini tinggal dibudidayakan, dibesarin gitu ya. Di breeding. Jadi saya sekarang sudah ada 4 lubukan. Lubukan tuh Pak? Lubukan tuh kolam yang besar. Wow, kolam. Serius? Punya Bapak? Punya saya. Buat mereka pesta bro. Beranak pinak. Itu dikasih hand sanitizer nggak? Biar jaga jarak. Ya mati anjay. Sekian dan terima kasih. Di mana Pak tempatnya Pak? Harganya mahal. Dekat rumah. Jadi kebetulan salah satu kebaikan owner kita kembali ya. Jadi dia menyediakan tempat untuk karyawan di sini. Disupport ya. Di situ ada mes. Ya, supportnya jadi di situ ada mes. Jadi kita pergunakan mes itu dengan sebaik mungkin. Salah satunya daripada tidak dipakai, kita budidayakan ikan cupang di situ. Mantap sekali. Buat Bapak owner terima kasih. Kalau perlu support juga PPL ya Pak ya. Tempatnya indah sekali ini ya. Biar kita bisa fokusan di sini terus. Nah sekarang kan Bapak lagi sama kita. Yang ngurusinnya siapa tuh yang ngurusinnya?
Oh ada karyawan kita juga. Ada anak buahnya bro. Dari Zoom juga? Iya yang masuk malam. Oh masuk malam. Jadi gantian gitu ya. Gantian. Jadi saya karyawan itu yang karena mereka tidak ada kerjaan mungkin ya. Jadi saya berdayakan juga mereka ke situ. Keren banget sih. Ini benar-benar simbiosis. Dan sekarang ikan cupang ini udah terjual berapa biji tuh Pak? Berapa biji? Berapa ekor? Biji ya? Biji. Ayo saling melihat biji. Oke, kalau sekarang kan saya baru juga Pak, baru berapa bulan lah ya, udah 3 bulanan. Dan itu adalah. Kalau 10 pasang lebih udah ada. Oke. Harga sekarang. Harga. Dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi berapa tuh Pak? Saya jual di kisaran dari range-nya aja lah. Range aja lah 150 sampai 700. 700.000 ya. Segitu sekarang harga cupang ya? Oh iya, ada yang 2 juta. Wow. Tergantung jenis sama tergantung coraknya juga Pak ya. Corak. Bahkan ada yang 20 juta. Wow, Masya Allah. Kalau makin mekar itu, makin mahal. Iya. Gila. Makin ngeri itu. Nah, kalau aku ingat waktu kecil kan Pak ya, belinya kan di paman-paman lele gitu. Lele itu yang plastik. Nah, paling tahan Rp2. Iya, tahan di kita tuh cuma seminggu mati. Berarti kamu merawatnya Pak. Gimana nih? Kan gini, air di Samarinda ini airnya agak unik Pak. Kita kan pakai PDAM ya. PDAM itu kadar pH-nya itu kadang-kadang tidak stabil. Kadang tinggi, kadang rendah ya. Jadi kita mensiasati itu ada dengan daun ketapang. Jadi daun ketapang itu ternyata itu bagus sekali. Di Samarinda ada? Di Samarinda banyak banget. Itu buat bikin pH air jadi pH air jadi stabil. Sesuai sama itu ya, cupang itu ya. Iya. Jadi saya siasati dengan itu. Jadi kalau untuk budidaya cupang ya, itu kita harus rajin Pak. Rajinnya itu 3 hari sekali ganti airnya ya. Ganti air harus 3 hari sekali harus kita ganti air. Oke. Terus Pak, makanannya gimana? Kalau makannya itu enak. Karena kata saya gini, kenapa budidaya cupang itu sebenarnya sangat-sangat potensi? Karena makanan tinggal jentik nyamuk. Jentik nyamuk. Kamu gampang tinggal taruh ember di pojokan rumah jadi jentik nyamuk. Iya sih. Bener ya. Kan jentik nyamuk, kutu air itu aja. Jentik nyamuk, kutu air ya. Kutu air. Ya. Kemarin dia melihara jentik nyamuk tapi nggak ada cupangnya. Kena demam berdarah. Selesai. Saya nyari jentik-jentik cinta Pak. Waduh. Gini. Apa Pak namanya yang beli-beli itu? Apa itu? Maksudnya orang-orang yang beli. Oke, jadi kita kan dari kalangan mana aja? Jadi kalangan itu lumayan. Jadi kalangan pengusaha juga ada. Di Samarinda? Wow. Samarinda ya. Pengusaha Samarinda, kalangan anak muda gitu dan orang-orang tua juga banyak gitu. Ternyata cupang sekarang ini bukan seperti dulu. Dulu itu kan anak-anak kecil. Iya. Sekarang orang-orang kecil itu kurang malah yang jadi sekarang yang pecinta itu orang gitu dewasa sekarang. Karena sekarang udah banyak sih kontes ikan cupang ini. Itu. Jadi mereka mungkin nyari bibit yang bagus nih buat dilombakan nantinya gitu ya. Ntar main-main aja ke sana. Oke, di mana Pak? Tinggal pilih aja di kebaktian sih. Kebaktian ya. Aku tuh takut nggak bisa ngerawat dari zamannya ikan arwana, ikan lohan. Itu mati semua Pak. Iya. Di penggorengan. Selesaikan di perut. Kalau saya ikan mas saya dah biar bikin kenyang perut. Oke Pak, kan Bapak pasti ada yang namanya masa naik turun, perpindahan juga, apalagi sekarang masa COVID kayak seperti ini loh Pak ya. Bagaimana tuh Bapak menjaga biar tetap survive menjalin pekerjaan, jalan hidup juga? Intinya sih selalu bersyukur Pak. Oke. Iya, intinya itu. Jadi kalau kita setiap saat selalu ngeluh itu malah jadi beban pikiran kita. Jatuhin imun kalau kata orang sekarang. Oh betul. Iya sih. Jadi imunnya ikut letoy juga ya kalau kita ikut letoy. Apalagi kalau malam Jumat, susah kalau imunnya jatuh. Letoy susah juga tuh kalau malam. Enggak, maksudnya mau ibadah. Ibadahnya jadi letoy. Nah, jadi seperti itu. Iya. Pak, ada masa tersulit nggak sih Pak? Saya pernah menghadapi masa tersulit. Oke. Terus Bapak bangkit lagi. Jadi dulu saya pernah Pak. Saya waktu pegang salah satu One Stop Entertain lah ya. Oke. Dan ternyata waktu itu owner saya itu terlilit biaya hutang lah yang tinggi dan akhirnya diambil begitu saja dan kita gaji tidak dijalankan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pada saat itu dari kerjaan itu sulit sekali Pak. Jadi saya itu jadi pada saat itu tahun itu itu saya benar-benar tersungkur. Jadi benar-benar tersungkur. Jadi saya jago jago jualan Pak. Jadi semua saya jual Pak di situ. Oh, barang-barangnya. Barang-barang di rumah. Barang-barang pribadi dijual. Jadi marketing ya. Jadi marketing, saya jago banget marketing pada saat itu karena semua rumah itu barang-barang di rumah itu saya jualin. Dan akhirnya setelah 4 bulan mungkin setelah saya kita tetap ikhtiar, saya diterima kerja lagi. Alhamdulillah. Tahun berapa itu ya lupa saya.
Tapi waktu saya benar-benar sulit. Dan pada saat itu anak saya harus operasi waktu itu. Wah, itu benar-benar terpukul. Iya sih. Cobaan banget ya. Itu BPJS belum ada lagi waktu itu. Iya. Masih direncanakan BPJS. Tapi yang membuat Bapak tetap survive itu apa? Anak istri, orang tua atau gimana? Atau motivasinya supaya tetap survive itu? Karena saya sebagai kepala keluarga, saya harus menghidupi mereka. Oh iya. Jadi saya nggak boleh kendor, Pak. Kalau saya kendor, anak saya seperti apa nanti? Iya. Kepala kalau kendor kan aneh. Iya. Leta jadi nggak bisa. Kepala. Tetap optimis ya, meskipun lagi susah gitu. Dan jangan banyak mengeluh. Betul. Jadi jangan mengeluh deh. Yes. Kalau kita mengeluh, nggak akan, saya gini ya, tidak akan pernah ada uang itu jatuh dari langit kalau dia tidak usaha. Setuju. Ikhtiar terus, Pak. Ikhtiar terus. Siap, mantap. Oke, waktunya sekarang sebelum kita berpisah, promen dong, Pak, untuk Zoom Hotel Samarinda. Oke, guys. Apa aja nih? Guys, ya. Promo menarik. Oke, jadi gini, di saat ini kita ada promo ya, promo kamar itu kita menginap 2 malam itu 759.000 ya. Itu 2 malam loh. Itu juga dapat bonus dan dapat diskon 10% ya dari F&B. Wow, asik. Ya. Dan di sini pun di atas ini juga kita di atas di Orion Sky Bar ini kita juga ada promo, Pak. Okay. Apa itu? Jadi promo kita itu banyak sih promonya, Pak. Kalau saya sebutkan satu persatu nanti kita kelamaan. Enggak apa-apa, boleh. Justru tuh yang lama makin enak. Dan jadi ya. Jadi rencananya jadi gini. Sini enggak apa-apa. Mana kasih lihat. Jadi saya kalau untuk di atas nih Orion ini kita ada diskon sampai dengan 25%. 20%. Untuk pembelian apa aja itu, Pak? Ini harus disensor nggak pembeliannya nih? Enggak Karena ini mengandung alkohol. Oke. Gitu. Bebas kok. Bebas, ini kan YouTube juga masalah. Enggak apa-apa, YouTube dan Spotify, tenang. Jadi ada kita untuk golongan A ya, minuman golong AA itu kita ada diskon sampai dengan 20%. Okay. Makanannya juga seperti itu. Bahkan promo-promo makanan kita juga sudah setiap bulannya kita selalu launching. Oke. Kalau saat ini kita lagi ada yang namanya coklat Paradise. Wih, Paradise, surga. Lumuri saya. Jadi merasa dilumuri seperti coklat. Waduh. Asik. Itu minuman coklat seperti apa itu, Pak? Jadi coklat dikombin dengan beberapa minuman, beberapa sirup dan lain sebagainya. Habis itu di dalamnya di situ ada cherry-nya juga. Pokoknya rasanya benar-benar seperti Paradise. Aduh, nge-fly. Kalau makanan andalan? Makanan andalan kita di sini adalah steak, Pak. Steak kita luar biasa. Oke. Steak golep, steak. Ya, steak drum daging, lah. Pak. Nah, dagingnya ini impor atau lokal nih, Pak? Wah, kita daging lokal tapi rasa seperti impor. Jangan bilang daging cupang ini ya. Daging cupang. Jangan, bukan. Tenderloin atau apa itu, Pak? Dari tenderloin kita terkenal di sini. Oke. Dan kita ada salah satu makanan ringan ya, itu namanya pilus. Pilus itu ternyata terbuat dari singkong. Oke. Iya benar. Pilus dari singkong itu. Jadi biji-biji gitu ya, bulat-bulat gitu, Pak. Jadi bulat-bulat. Itu rasa benar-benar crunchy, enak banget. Wow. Biji-biji bulat-bulat itu seperti apa nih? Biji-biji bulat-bulat. Biji saya kamu gabung aja. Di dalamnya itu ada mozzarella. Mozzarella. Berarti isinya macam-macam gitu ya. Macam-macam. Ada coklat, keju. Oke. Mantap. Penari. Pelayan. Waduh, asik banget ya. Pelayan, kasbon. Pak, kamar ada berapa sih jumlah sini? Totalnya kita 60 kamar. 60 kamar. Tapi di samping kan lagi ada tahap lagi pembangunan. Lagi bangun lagi ya. Mudah-mudahan sih tahun depan sudah ada tambahan 20 kamar lagi. 20 kamar lagi. Oke. New konsep, konsep kamarnya benar-benar new konsep nanti. Pas kita masuk lobby kan tuh ada kayak tempat yang cozy juga tuh apa namanya? Itu lobby lounge kita di sana. Lobby lounge yang di restoran. Oh, restorannya. Avenue ya. Jadi konsep restoran kita itu karena konsepnya kekinian, jadi seperti cafe. Iya, makanya kayak cafe. Jadi kayak cafe karena kalau kita bikin sofa-sofa di situ udah nggak kekinian lagi. Bukan cafe lagi. Jadi konsep kita itu adalah cafe and restoran. Oke. Anti mainstream ya, nggak sama yang lain gitu. Beda di sini, Mamen. Nah, makanya alamatnya di mana, Pak? Yo, di mana ya? Jalan Mulawara nomor 38. Betul sekali, 2 juta rupiah. Alhamdulillah, terima kasih banyak loh, Pak. Sudah menyempatkan waktunya untuk bincang-bincang bersama podcast Pemuda Lajang di sore hari ini ya. Dan juga sering kesini lah. Amin Pak ya. Kalau asal ada makanan kita kesini kok, Pak. Pokoknya kalau ada event perlu MC kita siap. Itu dia promo-promo, Pak. Siap. Amin. Undang aja podcast Pemuda Lajang dan bisa didengerin di Spotify dan juga YouTube. Oke. Akhirnya kita perpisah ya. Saya Naldi Arfanda, Iwan Desaro dan juga bintang tamu kita Bapak JM Verly Herman. Pamit di podcast Pemuda Lajang. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Pemuda Lajang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Pemuda Lajang.